Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Eva Fauziah, NIM 1813300000328, kelas 4 PGSD A8, mata kuliah model-model pembelajaran kelas rendah, dosen pengampu Erna Zumarudin SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Inquiry Based Learning atau yang disebut IBL. Dan di sini saya mengambil dari 4 pakar, yaitu yang pertama Eccles dan Sadili tahun 2003 halaman 323, yang mengemukakan model pembelajaran IBL merupakan suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan atau mencari informasi, dan mempelajari suatu gejala. Inquiry yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, dan melakukan pemeriksaan. Yang kedua, menurut Gula tahun 2005 halaman 84. Inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dan disimpulkan bahwa pembelajaran IBL merupakan suatu pembelajaran yang mampu melibatkan anak langsung ke dalam kehidupan nyata dengan melakukan penyelidikan sendiri. Makna dan tujuan dari suatu materi pembelajarannya. Yang ketiga, menurut Sanjaya tahun 2006, model-model pembelajaran Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang keempat adalah Piaget, Mulyasa tahun 2008, halaman 108, yaitu pembelajaran Inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan anak pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, dan membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan orang lain. Berdasarkan kesimpulan tersebut, bahwa pembelajaran Inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan anak pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Di sini ada 3 konsep kegiatan pembelajaran yang dapat dijalankan dengan IBL. Yang pertama adalah kegiatan rasional, yang kedua kegiatan eksperimental, yang ketiga kegiatan penemuan atau discovery. Yang pertama adalah kegiatan rasional, yaitu generasi dibuat melalui pemberian pertanyaan dan penguatan oleh guru. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan atau memberikan permasalahan. Yang kedua, guru memberikan referensi. Yang ketiga, pembelajar melalui pertanyaan diarahkan ke jawaban yang benar. Yang kedua, kegiatan eksperimental, yaitu pembelajaran menguji validasi suatu hipotesis. Ada 4 tahapan. Yang pertama, guru mengajukan persoalan. Yang kedua, pembelajar mengajukan sejumlah variabel dan cara-cara untuk menguji efek setiap variabel. Yang ketiga, pembelajar dan guru merencanakan eksperimen. Yang keempat adalah pembelajar melakukan eksperimen, yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang terakhir, yang ketiga, kegiatan penemuan discovery, yaitu pembelajar mengeksplorasi konsep secara langsung. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap dalam belajar. Yang kedua, tahap inquiry terbimbing, dan yang terakhir adalah tahap inquiry mandiri. Di sini untuk tahap belajar, yaitu generalisasi dibuat melalui eksplorasi. Yang pertama adalah guru memberikan materi untuk eksplorasi. Yang kedua, pembelajar menggunakan materi yang dibawa oleh bimbingan guru. Yang ketiga, guru membantu menyimpulkan atas konsensus kelompoknya. Yang kedua, inquiry terbimbing, yaitu pembelajar dibimbing melakukan eksplorasi. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu guru memberikan persoalan dan memberikan referensi.
Yang kedua, pembelajar diberi kebebasan untuk bereksplorasi. Yang ketiga, pembelajar menguji hipotesis dan membuat simpulan sementara. Yang terakhir, guru membantu membuat simpulan berdasarkan konsensus kelompok. Di sini yang terakhir adalah pembelajaran inquiry mandiri, yaitu pembelajar diberi kebebasan total untuk bereksplorasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, guru memberikan materi eksplorasi. Yang kedua, guru memberi petunjuk hanya dalam kaitannya dengan 140 CPI DP Desember 2013, yaitu keselamatan dan peralatan kerja. Yang ketiga, pembelajar melakukan eksplorasi berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dan di sini ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning atau yang disebut IBL. Saya mengambil dari pakar Ibrahim dan Nur dalam Rusman tahun 2010 nomor 243 yang mengemukakan sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok, yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan teman lainnya. Yang terakhir, kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka lakukan. Nah, di sini ada Sanjaya 2007 tahun 2007 nomor 218. Model inquiry based learning atau yang disebut IBL dijalankan ada 6, yaitu yang pertama, menyadari masalah, yang kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, keempat, mengumpulkan data, kelima, menguji hipotesis, dan yang keenam adalah menentukan pilihan penyelesaiannya. Dan di sini ada keunggulan inquiry based learning atau yang disebut IBL. Menurut Sanjaya tahun 2007 nomor 220. Ada 10, yaitu yang pertama, teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk mengemukakan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, dapat membantu siswa untuk bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuannya baru dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, dapat mengetahui cara berpikir siswa dalam menerima pembelajaran dengan menggunakan model inquiry based learning. Yang ketujuh, dianggap menyenangkan dan disukai oleh siswa. Kedelapan, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan barunya. Kesembilan, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang terakhir, ke-10, dapat mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus dalam belajar. Dan di sini ada kelebihan menurut Warsono dan Haryanto tahun 2012 nomor 152, yaitu siswa akan terbiasa menghadapi masalah atau problem posing dan tertantang untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu real world. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, memupuk solidaritas sesuai dengan terbiasanya berdiskusi dengan teman-temannya.
Yang kedua, makin mengakrabkan guru dengan siswa. Yang ketiga, membiasakan siswa melakukan eksperimen. Dan di sini, yang dimaksud adalah kekurangannya. Menurut Warsono dan Haryanto tahun 2012 nomor 152. Yang pertama yaitu tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Yang kedua, seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. Yang ketiga, aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau. Menurut Sanjaya tahun 2006 nomor 218, siswa akan merasa malas untuk mencoba jika tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari dapat dipecahkan. Keberhasilan pembelajaran dengan model pembelajaran IBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, dan tanpa pemahaman pada siswa mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dan di sini ada daftar pustaka, saya mengambil dari 3 sumber, bisa dilihat. Dan yang terakhir, saya akan mencoba untuk memperlihatkan link dari pembelajaran Inquiry Based Learning atau yang disebut IBL. Selamat menonton. Nah, di sini saya mengambil dari SMP Darussalam nomor 40. Nah, di sini ada pembagian 5 kelompok. Setiap kelompok bisa diberi 3 sampai 6 siswa. Bisa dilihat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.